Konsep dasar time and motion study adalah metode penganalisisan mengenai waktu siklus suatu pekerjaan beserta gerakan kedua tangan operator dan durasinya saat melakukan sekali siklus pekerjaan. Tahapan praktikum untuk perhitungan waktu baku adalah menyiapkan dua Tamiya yang belum dirakit, lalu salah satu anggota kelompok merakit Tamiya sambil dihitungi waktunya dan dicatat dalam Excel. Setelah Tamiya selesai dirakit, anggota kelompok yang lain melepas rakitan Tamiya tersebut, sementara anggota yang merakit dapat tetap merakit Tamiya yang lain. Kegiatan tersebut diulangi minimal 30 kali hingga datanya seragam dan cukup. Bila belum, maka perakitan harus terus diulangi. Kemudian dari data waktu digunakan untuk mencari waktu siklus. Lalu waktu siklus digunakan untuk mencari waktu normal dengan memperhatikan faktor penyesuaian, dan waktu normal digunakan untuk mencari waktu baku dengan pertimbangan faktor kelonggaran. Cara menganalisis video motion study adalah membuka video menggunakan MPCHC dan waktunya diatur supaya high precision. Bila perlu, kecepatan video juga dilambatkan agar tiap gerakan terkecil dari tangan operator dapat diamati. Kemudian perhatikan gerakan yang dilakukan beserta durasinya. Jika perlu, video di pause dan di backward untuk dapat mengulangi gerakan. Kemudian, gerakan dan waktunya dicatat pada lembar PTKTK. Manfaat time and motion study. 1. Mengetahui waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku pekerjaan tersebut. 2. Dari waktu tersebut diketahui tingkat produktivitas dan efisiensi operator. 3. Mengetahui jumlah kebutuhan operator. 4. Mengetahui keseimbangan kedua tangan operator beserta gerakan efektif dan tidak efektifnya. 5. Dapat melakukan evaluasi untuk meminimalkan ketidak efektifan suatu gerakan. 6. Digunakan untuk mengubah layout stasiun kerja agar kinerja operator optimal. Penerapan time and motion study di dunia kerja digunakan oleh supervisor untuk dapat menstandarkan waktu siklus bagi operator serta mengevaluasi gerakan operator dan sistem yang telah dirancang seperti pada industri manufaktur dalam pekerjaan merakit komponen ponsel, komponen motor, ataupun komponen mobil atau segala industri yang membutuhkan gerakan manual tangan manusia. Time dan motion study merupakan metode untuk menganalisis waktu dan gerakan tubuh dari operator yang berguna untuk mendapatkan sistem kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas dari suatu produk. Tahapan praktikum untuk menghitung waktu baku yaitu melakukan pengambilan data dengan cara pengamatan sebanyak 30 kali ataupun lebih terhadap perakitan Tamiya. Kemudian melakukan uji keseragaman dan kecukupan data. Setelah data tersebut cukup dan seragam, kemudian dilanjutkan dengan mencari waktu siklus, waktu normal, dan waktu bakunya. Kemudian cara untuk menganalisis video motion study, yang pertama mengamati video terhadap gerakan tubuh dari operator. Yang kedua, setiap gerakan tubuh diamati durasi gerakannya. Yang ketiga, setiap gerakan tubuh akan didata dalam tabel PTKTK. Yang keempat, pastikan total waktu gerakan tangan kanan dan tangan kiri itu sama. Yang terakhir, melakukan analisis terhadap gerakan efektif dan gerakan tidak efektif. Manfaatan dan motion study adalah sebagai masukan bagi perusahaan mengenai cara menentukan waktu baku dari suatu pekerjaan. Kemudian untuk mengoreksi dan pengelolaan lingkungan kerja untuk mengoptimalkan hasil produksi dari suatu perusahaan. Penerapan dalam dunia kerja yaitu bisa menentukan waktu baku, kemudian bisa mengoptimalkan hasil output yang lebih efektif dan efisien. Time study adalah pengukuran pekerjaan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berdasarkan waktu yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui produktivitas pekerja, kemudian mencari nilai waktu standar. Kemudian motion study yaitu studi gerakan yang dilakukan untuk melihat gerakan badan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya yaitu mengurangi gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan kelelahan atau pemborosan tenaga dan biaya pekerjaan. Kemudian tahapan menghitung waktu baku yaitu langkah persiapan, pilih dan definisikan pekerjaan yang akan diukur, maksud dan tujuannya, kemudian tentukan operator pekerjaan dan catat data-datanya. Kemudian elemental breakdown yaitu membagi siklus kegiatan kepada elemen-elemen. Kemudian pengamatan dan pengukuran, diamati semua data sejumlah n. Kemudian menentukan performance rating. Kemudian setelah itu uji keseragaman dan uji kecukupan data, apakah data yang cukup atau tidak. Kemudian waktu normal. Setelah mengetahui waktu normal, kemudian mencari waktu standar.
Setelah itu yaitu analisis motion study, yaitu ada smart charge menentukan waktu setiap gerakan terbitnya, kemudian ada peta kerja memisahkan pekerjaan manusia dan mesin, kemudian peta tangan kanan dan tangan kiri menentukan waktu setiap gerakan dan cara operator dan benda kerja. Kemudian manfaat time study yaitu agar suatu pekerjaan dilakukan oleh pekerja itu produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan motion study memperbaiki kemampuan kerja dan menghilangkan gerakan yang tidak diperlukan. Penerapan time and motion study di dunia kerja yaitu menentukan waktu baku suatu perusahaan, kemudian efisiensi dan efektivitas waktu pekerjaan. Sekian, terima kasih. Konsep dasar Time and Motion Study. Time study adalah suatu usaha yang digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada time study ini digunakan dua metode, yaitu metode pengukuran secara langsung dan metode pengukuran secara tidak langsung. Motion study adalah penelitian mengenai analisis gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Metode yang digunakan yaitu micro motion study dan memo motion study. Tahapan praktikum yang pertama, time study, yaitu dilakukan dengan melakukan perakitan Tamiya sebanyak 30 kali, kemudian dilakukan uji keseragaman dan kecukupan data. Setelah data tersebut cukup dan seragam, maka dilakukan perhitungan yaitu waktu siklus dengan jumlah waktu dibagi jumlah data. Waktu normal sama dengan waktu siklus dikali P atau faktor penyesuaian. Waktu baku sama dengan waktu normal dikali 100 per 100 mean allowance. Sedangkan untuk motion study yaitu dilakukan pengambilan video perakitan Tamiya dan hasil video tersebut dilakukan analisis gerakan PTKTK-nya. Cara menganalisis video PTKTK pada motion study yaitu yang pertama, mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh operator, kemudian menghitung atau mengamati waktu setiap gerakan tersebut. Kemudian dilakukan analisis gerakan-gerakan yang tidak efektif sehingga dapat dilakukan penggantian ataupun menghapus gerakan tersebut sehingga gerakan yang dilakukan oleh operator dapat efektif dan efisien. Manfaat dari Time and Motion Study yaitu untuk mengurangi kelelahan pada pekerja, untuk meningkatkan kemampuan pekerja, dan agar pekerjaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Sedangkan penerapannya yaitu misalnya dalam pabrik dapat dilakukan pengubahan layout agar dapat berjalan efektif dan efisien, dan pada pabrik tradisional dapat dilakukan yaitu misalnya perbaikan PTKTK agar efektif dan efisien. Time study adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur lamanya waktu pekerja normal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam mengukur time study dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Motion study adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis gerakan-gerakan dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tujuan untuk menghilangkan gerakan yang tidak efektif. Motion study dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu micro motion study dan memo motion study. Setelah itu, tahap dalam praktikum yang pertama adalah praktikan akan mengambil data dengan cara merakit Tamiya secara berulang-ulang. Kedua, data tersebut akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, lalu dilakukan uji keseragaman dan uji kecukupan. Setelah data seragam dan cukup, data tersebut akan dilakukan perhitungan waktu baku dengan cara mengalihkan waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Allowance itu kelonggaran. Kelonggaran dapat kita lihat pada tabel kelonggaran berdasarkan faktor-faktor berpengaruh. Waktu normal bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan waktu siklus dikalikan faktor yang berpengaruh. Waktu siklus dapat kita dapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dan menganalisis video motion study, pertama, perhatikan akan melakukan pengambilan video merakit kamera. Setelah itu, video akan kita analisis dengan memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan dan memperhatikan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan gerakan tersebut. Kita dapat memperlambat video agar mendapatkan detail-detail gerakan sehingga tidak ada gerakan-gerakan yang terlewatkan. Manfaat dari motion and time study adalah kita dapat meningkatkan kemampuan pekerja, dapat mengurangi tingkat kelelahan pekerja, kita juga dapat memperhatikan keseimbangan tangan kanan dan tangan kiri pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan kita dapat mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif sehingga pengerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Penerapan motion and time study dalam perusahaan adalah kita dapat merubah layout suatu perusahaan yang awalnya tidak efektif menjadi efektif. Time study adalah waktu yang diperlukan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Manfaatnya yaitu untuk menentukan kebutuhan pekerja, kemudian meningkatkan produktivitas pekerja. Motion study adalah studi gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi gerakan yang tidak efektif, kemudian mengurangi kelelahan. Tahap-tahap praktikum adalah salah satu anggota kelompok dari kami merakit Tamiya kemudian didokumentasi. Nah, dokumentasi itu
akan diberikan kepada kelompok kami untuk mengerjakan laporan PTKTK. Yang kedua yaitu merakit kembali selama 30 kali untuk mengetahui batas atas dan batas bawah yang digunakan untuk mengetahui apakah datanya itu sudah seragam atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu menguji kecukupan data, apakah datanya itu sudah cukup atau belum. Yang terakhir yaitu menghitung waktu siklus, waktu baku, dan waktu normal. Menganalisis video dengan PTKTK. Yang pertama yaitu mengamati setiap gerakan operator sesuai dengan gerakan tablet. Yang kedua yaitu mengamati waktunya dengan meng-pause video untuk mendapatkan waktu pada saat setiap gerakan tersebut. Kemudian penerapan time and motion study dalam dunia kerja itu digunakan untuk mengembangkan sistem yang baik, kemudian melatih operator bekerja sesuai dengan SOP.